Waktunya Pak Raflia, selamat beraktivitas kembali. Dan saudara, terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini juga, kami juga sudah terhubung dengan pemerhati pendidikan Bapak Dr. Andes Haji Zulfikri, MPD. Selamat sore Pak Zul. Sore. Ya Pak Zul, bisa mendengar suara saya? Selamat sore Pak Zul. Ya, dengar. Baik, apa kabar Pak Zul? Oh, sehat, alhamdulillah. Iya, Pak Zul bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Ya, jelas. Ya, baik. Pak Zul, terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini, bagaimana menurut Pak Zul di masa pandemi ini seharusnya tetap sekolah itu daring atau harus dilakukan dengan tatap muka seperti itu? Ya, kalau kami dari kejuruan, sekolah menengah kejuruan itu memang ada pelajaran normatif dan produktif. Untuk produktif memang nggak bisa artinya pembelajaran itu melalui daring, memang harus dilaksanakan secara tatap muka. Hanya dijaga ya berapa banyak orang dengan menggunakan ya protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan sanitizer ataupun memakai ya pelindung diri ya. Jadi tiga itu yang harus memang 3M itu yang harus kita laksanakan untuk pelajaran produktif. Untuk pelajaran normatif itu tidak perlu tatap muka. Namun sebagai seorang guru itu harus mengembangkan learning style karena gaya belajar siswa itu bermacam-macam. Jangan sampai membuat anak lebih stres untuk diberikan selalu tugas-tugas. Namun banyak hal yang bisa dilakukan seorang guru. Karena learning style anak itu bisa melalui visualisasi, bisa juga kinestetik, bisa juga artinya podcast yang saat ini sangat ya digandrungi ya. Jadi banyak harus belajar learning style-nya, harus belajar metode-metode pembelajaran sehingga anak dalam pembelajaran daring itu tidak membosankan. Ya, itu betul. yang perlu dipelajari Mungkin sudah oleh sangat membosankan. Iya. Sudah hampir 1 tahun ya Pak ya kita menjalani pendidikan atau sekolah daring ini. Nah, terkait dengan sekolah daring ini, upaya agar kualitas pendidikan tetap meningkat saat pandemi, bagaimana sebaiknya memotivasi tenaga pendidikan tersebut ya Pak untuk memberikan sistem pembelajaran yang terbaik tentunya untuk anak muridnya? Ya, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan pada guru-guru, buatlah terobosan-terobosan. Jangan sampai artinya pembelajaran itu membosankan. Betul. Bisa visualisasi, mereka memberikan statement, mereka memberikan ya suatu ya harus yang ilmu terapan, tidak yang teoritis. Kan kita kan sekarang ini dalam zaman sekarang ini perlu ya pelajar-pelajar atau ya tenaga-tenaga yang memang bisa memberikan soft skill, kemampuan-kemampuan yang dapat mereka pergunakan untuk melanjutkan atau untuk kerja di dunia usaha industri ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini yang perlu banyak diberikan pembelajaran-pelajaran yang benar-benar yang bisa menyiapkan peserta didik itu lebih ke soft skill-nya. Ya, baik, soft skill-nya itu tadi ya untuk pembelajaran yang diaplikasikan di lapangan nantinya ya Pak ya pada saat anak-anak itu tamat ataupun lulus dari sekolah kejuruan khususnya. Baik Pak Zulfikri, terima kasih atas wawancara kita sore ini. Selamat beraktivitas kembali dan kita akan lanjutkan dengan informasi berikutnya. Terima kasih Pak Zul.